Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara buang air kecil dan buang air besar untuk laki-laki dan wanita ketika kita melakukan pendakian. Ini disclaimer ya, jadi video yang saran-saran yang akan saya bagikan di sini adalah yang pernah saya dan teman-teman saya gunakan. Jadi ini sudah teruji dan ini mungkin nggak sama dengan caranya teman-teman, tapi menurut kami ini adalah yang paling beradab tanpa nyusahin orang lain kalau di perjalanan kami. Jadi kalau ada saran atau masukan lainnya yang nggak sesuai sama video ini, silakan ditambahkan di kolom komentar. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan kita, saya mau mengingatkan ada giveaway tenda Top 10 Kalahari Pro Trail yang 2 version warna putih bekas saya itu di video yang sebelum video ini, dan itu akan diumumkan tanggal 30 Juni, jadi masih ada kesempatan. Seperti apa tendanya bisa lihat di playlist kami, tendanya seperti apa. Oke, langsung aja. Jadi ini untuk buang air kecil yang pertama dulu. Kita ini sepele sih tapi ngerepotin banget. Kalau laki-laki mah gampang ya, yang penting adalah lokasinya di mana. Jadi kalau laki-laki kan sebenarnya di mana aja bisa, cuman kan kita ada adab kesopanan juga. Nah, yang pertama jangan kencing di jalur pendakian. Nah, seperti itu. Kalau di jalur pendakian kan satu ya mungkin akan dilihat orang, kalau ada papasan nama orang kan juga nggak enak. Yang kedua, baunya akan mengganggu para pejalan yang lain yang akan melewati jalur tersebut, apalagi kalau sampai kena di kakinya dan sebagainya kan najis tuh. Nah, akan lebih baik kalau teman-teman itu minggir sedikit atau cari pohon atau cari lereng gitu, tapi pastikan kalau lereng di bawahnya itu bukan jalur ya, jadi bener-bener lereng. Nah, kalau saya kan biasanya tukang pipis kalau di pendakian tuh, biasanya 1 jam sekali saya pipis karena menghabiskan air agak banyak, jadi makanya sering pipis. Biasanya orang-orang tuh, ada teman saya itu yang nggak mau pipis gara-gara takut, aduh nanti kalau nggak sengaja ngencingin penunggunya situ gimana, nanti kesurupan dan lain sebagainya. Nah, itu kan semua tergantung niatnya teman-teman. Kalau teman-teman sengaja pengen ngotori ya, otomatis kemungkinan gangguan itu datang sesuai dengan kepercayaannya teman-teman masing-masing. Tapi kalau saya biasanya sukanya di pohon, karena dari depan nggak kelihatan, dari samping nggak kelihatan, plus kita juga nggak ganggu orang lain gitu loh. Cuman biasanya ada doa-doa kecil sih kalau sesuai agamanya masing-masing ya. Tapi kalau doa yang biasa saya pakai adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat kencing di tempat ini untuk menyuburkan tanaman. Udah gitu aja, habis itu selesai, aman lah. Nah, untuk yang cewek sekarang ini biasanya agak ribet kan. Kalau cowok mah dilihat sama cowok lain walaupun jijik tapi nggak masalah kan. Tapi kalau cewek kebetulan minoritas pendaki kan, cewek ini banyak kan teman-temannya cowok, itu kan repot juga. Nah, biasanya trik yang kami gunakan, kami itu maksudnya teman saya yang cewek ya, itu kalau nggak cari semak-semak atau cari tempat yang nyelempit, atau kalau terpaksa banget nggak ada tempat yang seperti itu, pakai jas hujan ponco, jadi ketutupan gitu. Nah, dari jas hujan ponco itu nanti kan tercover tuh 360 derajat pemandangannya ke arah prosesi pipisnya itu lah. Di situ agak lebih aman dan nyaman sih sebenarnya. Kalau teman-teman sih kayak gitu, atau bisa jadi di semak-semak plus jas hujan ponconya itu. Tapi ya hati-hati, jangan sampai kecipratan kan, ya nggak nyaman juga akhirnya nanti. Nah, kalau teman-teman cewek punya pengalaman bagaimana pipis yang tidak menyusahkan di gunung, atau mau curhat dulu di pipis ribetnya kayak gimana, silakan komen. Kemudian kita masuk ke buang air besar. Sebenarnya sudah banyak contohnya di YouTube, di channelnya Kang Barkah itu kan juga ada. Nah, yang ingin saya bagikan adalah ada beberapa metode yang biasa saya gunakan. Kalau misalkan kita ke gunungnya 2 hari 1 malam atau semalam toh, itu biasanya saya sebelum berangkat di basecamp itu setor dulu. Di basecamp setor dulu, besoknya nggak
Tapi nyampe base camp mau pulang kalau kebelet ya lagi, kalau enggak ya udah di rumah aja. Itu kalau 2 hari 1 malam kan gampang kita nahannya. Karena saya bawa makanannya itu bukan makanan-makanan yang menu-menuin perut. Teman-teman bisa cek di video saya yang lain. Itu makanan-makanan yang nggak bikin perut kita terasa penuh, jadi gampang gitu. Nggak mulesan. Nah, tapi kalau terpaksa banget misalkan di 3 hari 2 malam atau 4 hari 2 malam itu kan kita kan nggak mungkin nahan kalau nahan pun saya udah pernah nyoba nahan 3 hari 2 malam tuh hasilnya menyakitkan, jalan nggak enak, pusing dan lain sebagainya. Jadi gangguan konsentrasi itu terjadi, apalagi kalau kebobolan kan waduh repot, itu megedel gede gitu kan jadinya, karena kan ditahan beberapa hari. Nah, yang pertama adalah yang bisa teman-teman lihat di videonya Kang Barkah ya, A-nya 3. Di situ di lereng atau di semak-semak. Terus kemudian cawik menggunakan daun-daunan atau apapun yang bisa untuk mengelap lubang neraka Anda. Nah, kalau yang pernah kami gunakan itu kebetulan kalau tidak ada lereng. Jadi kalau kita ada di zona camp dan sebagainya, agar tidak mengganggu, yang pertama satu, tidak di jalur lagi seperti itu atau tidak di area camp. Kemudian yang kedua, tidak di aliran air. Pipis pun nggak boleh ya di aliran air, karena nanti sepanjang aliran air itu kan kalau ke desa-desa itu bisa kena Ebola atau apalah itu, penyakit dan lain sebagainya, itu kan merugikan banget. Kemudian pastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Jadi maksud saya itu kita contoh kucing, jadi dipendem. Nah, untuk mendem itu saya biasanya pakai ini. Kalau 3 hari 2 malam saya bawa ini. Ini bisa jadi cangkul, bisa jadi sekop, bisa jadi apa ini ya, kayak gini juga. Ini bagian ininya aja yang saya bawa, karena ini kan ada sambungannya lagi yang seperti ini, tapi ini biasanya tak tinggal biar enggak berat-berat, jadi saya bawa ininya aja. Kita gali kurang lebih minimal itu 1 jengkal tangan ini, atau kalau orang Jawa bilangnya 1 kilan, itu minimal kedalamannya. Nah, habis itu dimasukkan ke situ oleh-oleh dari nerakanya itu, kemudian jangan lupa ditutup lagi. Nah, atau teman-teman kalau keberatan bawa ini atau susah cari benda seperti ini, bisa bikin dari paralon. Jadi ada teman yang bikin DIY dari paralon, atau teman-teman bisa dari bambu, dari kayu dan macam-macam. Atau kalau mau praktis pakai pisau lipat. Cuman kalau saya sendiri nggak tega kalau pakai pisau lipat, karena siapa tahu di lubang yang akan kita gali sudah pernah ada orang yang sebelumnya menitipkan oleh-oleh dari neraka di tempat yang sama. Jadi kan begitu dicoblos kan kayak gitu kan, ini kan bisa buat buka Indomie, buka apa dan sebagainya, masa dicampur sama barang-barang neraka kan nggak enak. Nah, kalau makanya saya pakai ini, karena ini juga lumayan praktis. Ini ada bukaan botol, kemudian ini juga ada untuk menggergaji, jadi pisau juga mungkin bisa ini. Terus ini juga bisa jadi apa ya, ya bisa buat gaya-gayaan lah. Seperti ya seolah-olah pendaki sultan gitu, padahal harganya murah. Nah, ada lagi cara ketiga, yaitu ini yang pernah dipraktekkan sama teman saya dan sukses, pakai kresek. Yes, nggak salah, pakai kresek. Jadi ini kejadian nyata waktu itu di Penanggungan, yang lewat Tamiajeng, di posisinya habis hari terakhir puasa, jadi banyak banget rame sampai tidak ada satupun tempat yang bisa buat meninggalkan jejak. Akhirnya si teman saya ini terpaksa buang hajatnya di tenda. Jadi sisanya itu teman-teman waktu summit, teman saya ini sedang asik aja di tenda, mengandalkan akurasi tingkat dewa ya. Jadi melakukan ritualnya itu ya udah ditadai di kresek sini di dalam tenda, habis itu dibuntel, kemudian didobelin lagi. Nah, untungnya dibawa turun, jadi nggak ditinggal di situ, tetap harus tanggung jawab dibawa turun. Kemudian sebelum dibuang ke sampah,
pastikan ini jangan gabung sama sampah-sampah yang mau dipunguti plastik-plastik botol, itu nggak boleh. Jadi mending dibuang di apa itu namanya, tempat yang nggak campur sama barang-barang yang akan didaur ulang lah, atau sampah organik lah kayak gitu. Isinya doang, kalau kreseknya mah terserah lah, mau dibawa pulang buat kenang-kenangan juga nggak apa-apa. Tapi ini nyata terjadi dan sukses gitu loh. Jadi kalau teman-teman tipenya bener-bener pemalu dan itu terpaksa banget nggak mau berak di luar, ya ini satu-satunya jalan terakhir adalah menggunakan kresek. Tapi sebelumnya pastikan kreseknya nggak bolong, karena kan emang tendanya tuh. Nah, kemudian untuk urusan cawik mencawik, untuk mengingatkan bahwa penggunaan tisu basah itu tidak diperbolehkan. Jadi yang kita gunakan adalah tisu toilet. Kalau tisu toilet mah lebih cepat terurai ya, jadi dipendem tisu toiletnya nggak apa-apa. Tapi kalau tisu basah itu susah sekali terurai, jadi di beberapa gunung bahkan sudah dilarang. Mendingan nggak usah, atau kalau mau pakai tisu basah terpaksa ya dibawa turun lagi, jangan sampai ikut terpendam di liang neraka yang teman-teman bikin itu. Oke, terima kasih, itu aja sharing pengalaman kami tentang bagaimana cara BAK dan BAB. Tuliskan komentar, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe bagi yang belum. Jangan lupa ada giveaway, silahkan ikut giveaway-nya. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Terima kasih telah menonton.